Pak, ini enak banget ini, saya paling suka main ini. Mari kita coba. Kita siap untuk angkat nih, testing. Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang khusus membahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Bagi saudara bergabung, saya ucapkan selamat datang, terima kasih. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya, subscribe, like, dan share ya buat rekan-rekan semua agar selalu mendapatkan info terbaru dari kami. Nah, pada video ini kita akan bahas tentang pisau lagi karena sudah lama banget ya kita nggak bahas tentang benda tajam ini. Nah, kita kembali bahas pisau cold steel. Nah, pasti rekan pada nanya, kok cold steel terus, kenapa nggak yang lain? Ya soalnya cold steel yang harganya kejangkau saya bisa beli ya. Kalau yang lainnya harganya aduh ampun-ampun ya. Nah, cold steel ini harganya agak lumayan tidak terlampau tinggi banget ya. Jadi kejangkau dan kualitasnya cukup bagus. Nah, cold steel ini untuk pengetahuan kita bersama bahwa pabriknya itu ada banyak ya. Tidak hanya di US ya. Jadi dia begini. Dia termasuk pisau yang cukup laris ya, cukup laris karena harganya murah dengan kualitas yang kalau dibandingkan dengan harganya ya berarti ada worth it ya, artinya bahkan lebih. Jadi orang luar bilangnya bahwa cold steel itu pisau yang harganya dengan harga dan kualitasnya itu bagusan kualitasnya, artinya tinggi kualitasnya tapi harganya tidak terlampau mahal. Pabriknya cukup banyak. Kalau yang di US tuh ada di benua Amerika tuh ada di US sendiri dan di Kanada. Kemudian kalau di Eropa dia pabriknya ada di Italia dan di Jerman. Nah, di Asia yang paling banyak. Kenapa? Di Asia ada 4 negara yang memproduksi pisau cold steel. Yang paling utama ada di Taiwan, ada di Cina daratan, kemudian ada di India, satu lagi Cina, Taiwan, India, di Australia ada ya, di Australia ada juga. Jadi di Asia Pasifik, tambah Jepang. Tapi khusus cold steel buatan Jepang dia bajanya Sanmai. Jadi yang kalau cold steel yang made in Jepang itu harganya yang paling mahal karena dia hanya pakai baja Sanmai. Sedangkan kalau yang lainnya terutama yang Cina, Taiwan itu yang standar ya, tapi kebanyakan ada di Taiwan. Nah, untuk yang saya pegang ini adalah GI Tanto. Ya, ini seri GI Tanto begini nih. Ini termasuk cold steel yang harganya di bawah. Kenapa? Karena ini menggunakan bajanya carbon steel. Ya, beda dengan yang lainnya. Kalau yang Tanto juga sama, yang letterneck Tanto itu bajanya adalah D2 atau bohler sama ya. Sedangkan ini cuman ya carbon steel tahu sendiri, carbon steel, high carbon steel itu bisa berkarat kalau lapisnya itu sudah habis, dia kan mudah berkarat sehingga kita perlu perawatan ekstra untuk yang seri ini ya. Untuk beratnya ini di kisaran 400 gram lengkap, 400 gram ya, jadi nggak terlalu berat-berat amat, dan pisau sendiri cuma 300 gram. Kita cek panjangnya berapa ya. Kita ambil atau ukur dulu ya. Nah, kita buka dalamnya seperti apa. Sarungnya ini sarungnya sama nih, Secure X ya. Semua cold steel sarungnya adalah Secure X semua. Bentuknya sama semua ya. Cold steel sini Secure X, sininya pakai ini nylon ya, nylon. Dan seperti ini ada lubang loopnya dan ini bisa dibuka begini. Sama semua. Dan ini lubang-lubang ini bisa untuk naruh apa ya, model penjepit sehingga ya banyak mode bisa dipasang. Bukan nggak ada gunanya, ini ada gunanya ini semua tuh. Oke, kita lihat pisaunya. Nah, keunggulan dari kayak ini adalah dia senyap ya, tidak berisik pisau, jadi tidak bergoyang, jadi pas pisaunya tuh. Kedua, dia memegang dengan erat pisaunya. Goyang-goyang gini pun tidak akan lepas dia. Jadi kalau ini nggak ditalikan pun ini tidak akan terlepas.
Tapi ya nariknya agak berat dikit ya. Ini harusnya seperti ini, tahan dikit baru dibuka begini. Nah, sarungnya seperti ini, model skewer egg, dan ini pesonya. Bannya karbon steel, dan ini GI Tanto ini yang cold steel buatan yang Cina ya. Ini di Asia Pasifik yang buatan Cina ya. Ini untuk diedarkan di Indonesia rata-rata kalau nggak yang buatan Cina sama yang buatan Taiwan. Kalau yang Jepang masuk Indonesia sama, bahannya beda, tapi harganya ya bisa 3-4 juta ya. Harganya bisa 3 kali lipat, yang 3-4 kali lipat yang ini. Dengan ini ya, dengan merek yang sama, merek GI Tanto, tapi kalau yang Jepang lebih mahal ya, maka ini yang Cina. Tapi kualitasnya sama ya, karena standar dari cold steel. Jadi tidak ada penurunan kualitas, tidak ada. Cuman ini yang produksi pabrik Cina. Cina ilmu bajanya bagus juga ya. Nah, ini untuk bahannya karbon steel seperti ini. Panjang pisaunya keseluruhannya kita ukur dulu. Panjangnya 30 cm sampai ujung. Panjang pisaunya sama ya, 7 inci. Panjang ini 12, panjang gagangnya di 12 inci. Jadi ini standar ya. Oh, 12 inci tadi berapa ya? Enggak sampai sebanyak itu, 7 ya, 5 inci. Jadi total 17, total panjangnya 12 inci ya. Pegangannya yang 5 inci handlenya. Kemudian pisaunya 7 inci standar ya. Sama dengan yang kalau saya bilang full ini sama panjangnya rata. Pisau kalau tempur atau pisau taktikal yang standar itu ya main di 7 inci. Itu paling enak kalau untuk dipakai ya, untuk kegiatan serbaguna ya. Jadi pekerjaan berat bisa, pekerjaan ringan masih mumpuni. Bentuknya sangat sederhana sekali seperti ini, dan ini adalah full tank. Artinya besinya full dari belakang, dari depan sini sampai ke belakang. Oh, sampai sini. Jadi kalau sininya full tank, ini buat menghantam bisa. Ya, bisa buat menghantam. Gripnya beda dengan yang letter neck. Ini bahannya seperti plastik gitu ya. Beda kalau yang ini kan letter neck seperti karet begitu ya. Ya harganya juga beda, ini harganya 2 kali lipat yang ini ya. Nah, ini seperti ini. Dan di sini dibaut model bintang. Artinya dalam keadaan survival ini bisa dicopot. Handlenya bisa dicopot, dan ini jadi mata tombak. Nah, itu keunggulannya. Di sini guardnya di sini model biasa aja begini, jadi satu. Beda dengan ini kan dia tempelan ya, tidak jadi satu dengan batang pisaunya. Kalau ini dia jadi satu, jadi makanya bisa dijadikan mata tombak. Ini cukup bagus, keimbangan pas ada di tengah. Jadi ini biasanya suka dipakai buat lempar pisau juga ya. Kalau di US sering dipertandingkan ya. Kalau kecil bikin acara, biasanya ada lomba lempar pisau tapi menggunakan GI Tanto ini. Tajam gak sih? Ya, semua pisau cold steel tuh tajam ya, dibilangkan tajam ya. Makanya harus hati-hati menggunakan pisau ini. Wow, sangar ya. Cuman yang namanya pisau untuk survival ya nggak tebal nggak tajamnya sangat tajam sekali. Kalau super sangat tajam sekali, tipis banget ya, untuk menghantam benda keras ya akan cepat penyok atau cepat gompel ya. Ini dilapis sama apa ya, cat seperti ini ya, yang serbuk itu, model seperti itulah. Beda dengan ini. Ini cat seperti ini, beda ya. Jadi ini tidak memantulkan cahaya, jadi taktikal banget ini. Untuk Tanto itu saya suka sekali, kenapa ya? Karena begini bagusnya Tanto tuh, saya sukanya
buat nusuk akan sangat tajam sekali. Dan ini tuh bagus banget ini kalau buat nyongkel ya, untuk piring itu, untuk nyongkel enak. Ininya lurus dan ininya plain edge, artinya tidak ada serrated. Nggak tahu ya kenapa saya paling benci dengan peso yang ada serratednya, karena ditaruh di sini, biasanya taruh di sini, ini akan mengganggu kita kalau kita sedang kegiatan bushcraft. Kalau bushcraft kan begini, ini ada lubang di sini kan, kita ngeraut apa tuh kan, posisi yang diraut tuh posisinya ada di sini. Kalau dirautnya di sini tidak presisi ya, tangan kita tidak nyaman, kita membutuhkan effort atau tenaga lebih besar kalau kita ngeraut pakai yang sisi sebelah sini. Tapi kalau menggunakan sisi sebelah sini kita bisa lebih presisi ya, bisa kita buat patok, buat tekukan di patok itu, kita akan enak kalau dihajar di sini. Nah kalau di sininya seratet itu yang bergelombang itu ya sulit. Katanya seratet bagus buat motong tali yang berserat ya, kayak tali rami dan sebagainya. Sudah saya coba pakai seratet itu ternyata lebih susah, lebih cepat pakai yang plain edge begini. Itulah kenapa di cold steel jarang ada pesonya yang pasang seratet, dia plain edge semua ya, karena dia butuh untuk ngupas-ngupas, buat potong-potong untuk slicing ya. Sederhana sekali bentuknya ya. Ini hanya bilah dan grip ini aja, grip ini dicopot, tinggal bilahnya doang seperti mata tombak. Nah ini saya coba, ini baru keluar dari dus ya, belum saya apain, belum pernah coba apa-apa, saya coba ke ini bagaimana gitu. Ini melempem ya, kertasnya agak basah ya, jadinya agak, kalau kertas baru mungkin enak ya, ini karena kertasnya kertas basah. Kalau enggak Pak, nah, aduh, harus cari kertas lain ya. Coba yang ini kemarin kan tajam nih, sama nggak tajamnya? Oh beda, beda. Beda ya, tajam ini, tajam yang letterneck daripada yang ini ya. Secara ketajaman ya ini lumayan lah ya, tapi tidak setajam letterneck ya. Tajaman ini ya, harganya juga beda, dan ini juga beda. Ini carbon steel, ini baja D2 ya, ada harga ada rupa lah. Tapi ini perlu bisa diasah lagi, ini baru keluar dari itunya, ini masih bisa diasah. Nah inilah yang sering disebut kelemahan dari Secure X itu, katanya ya, bener enggak. Ini keras nih, ini keras, ini masuk di sini pas ada baut-bautan begini ya. Nah ketika masuk ke dalam sarung, nah ini menghantam ini sisi sini, sisi tajam ini menghantam sini. Makanya kalau pakai sarung Secure X, dibilangnya katanya akan sering, kalau sering keluar masuk sarungnya, ini akan menumpulkan si peso. Katanya ya, katanya orang-orang ahli peso seperti itu. Tapi bener enggaknya ya, kalau saya sih, saya katakan ya bisa jadi ini dihantamkan ke permukaan keras di sini. Beda dengan kalau sarung-sarung kulit ya. Kalau sarung kulit ya akan aman. Malah kayaknya kalau kulit itu dipakai buat ngasah ya, seperti buat ngasah begitu. Secara keseluruhan ini cukup keren juga. Sudah banyak video yang membahas tentang peso CE Tanto ini. Ini masih bisa diasah lagi ya, karena ini carbon steel. Terus terang ini mudah diasah ya, ngurus ini lebih mudah. Ini gampang diasah karena bajanya jelas lebih empuk daripada stainless steel ataupun D2 seperti itu. Yang kedua, kalau lapisan catnya ini sudah mengelupas karena pemakaian, mulai harus perlu diminyakin paling enggak, untuk menjaga supaya tidak berkarat, karena ini high carbon steel. So carbon steel yang cukup bagus ya, bukan yang kelas biasa seperti itu. Bentuknya keren juga ya, bentuknya saya seneng sih. Sama Tanto ini tuh kok lebar yang ini ya, CE Tanto daripada yang letterneck. Tapi kalau tajamnya jangan salah, yang ini karena baja D2 tuh keren banget.
Makanya saya punya ini juga. Ini kalau dipakai buat survival ya mantap ya, untuk fighting juga oke, untuk lempar pisau juga oke. Ini juga perimbangannya bagus juga ini. Ini perimbangan bagus juga ya. Gripnya enak. Nah, kalau ini gripnya juga enak, cuman kalau menurut saya gripnya ini kekecilan. Kalau ini yang paling pas tuh yang ini. Digenggam paling grippy. Ini grippy tapi kekecilan ya. Kalau menurut saya, kalau yang orang tangannya gede megang ini mungkin kurang nyaman ya. Kurang nyamannya apa? Batangnya kekecilan. Kalau agak segini mungkin agak enak. Tapi gampang atasnya, tinggal kasih apa? Plester yang kemo itu, lakban kemo itu bisa lebih tebal dan lebih, karena lakban kemo itu kan bahannya kayak kain ya. Bisa dilapis itu biar agak tebal dikit untuk ngatasi kalau dianggap kurang nyaman pegangannya. Ini JI Tanto seperti ini. Saudaranya yang lebih mahal adalah Leatherneck Tanto. Ada juga yang model Tanto satu lagi yang Recon Tanto. Ya, Recon Tanto itu bahannya SK5. SK5 itu ya hampir sama dengan ini, carbon steel juga. Jadi yang tertinggi kelasnya adalah yang Sanmai. Yang Sanmai harganya benar-benar ya, kalau saya bilang sayang ya kalau beli yang bahan Sanmai. Bahan yang D2 ini pun ini sudah cukup bagus. Udah mantap yang ini. Tapi ini nggak kalah juga. Ini keren juga. Keren dan bermanfaat, dan ini jangan khawatir, ini bisa dipakai buat batoning. Kenapa? Karena ini full tank ya. Ingat, full tank, tebelnya 4 mili. Memang masih, kalau tebel masih tebelan yang ini 5 mili. Kalau ini harganya $30, ini sekitar $70. Jadi ya 2 kali lipatnya ya. Kalau beli ini dapat 2, kalau yang Recon ini bisa dapat 2. Tapi untuk pemula ini oke, yang buat di tempat yang keras juga oke. Mantap ya. Oke, review singkat saya cukup sekian, semoga ini bermanfaat. Lain kali kita akan sambung lagi dengan perlengkapan lainnya dan alat outdoor lainnya, sehingga bisa menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih, mantap.